Ya, baiklah kalau begitu Pak Julian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Maaf jadi mengganggu waktu weekend Bapak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Ya, semoga kerjasama kita ini bisa membuahkan hasil yang baik. Amin. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih, Pak. Pak, saya sudah dengar dari Ardan masalah yang kemarin. Bapak masih kepikiran ya? Iya, Sal. Emang saya juga sih yang salah. Tapi dari kejadian ini, saya banyak belajar. Kalau kejujuran itu adalah harga mati. Dan akhirnya kalau dinego, cuma bisa bikin sakit hati. Kejujuran ya? Maaf ya Pak. Menurut saya, Syifa itu anak yang pintar. Saya yakin kok, Syifa pasti mengerti kalau apa yang dilakuin sama ayahnya ini, ya dia berbohong karena sayang, bukan karena memang dia niat untuk membohongi Syifa. Coba aja ya Pak, kalau Bapak tuh hidungnya kayak saya. Kalau lagi berbohong, kembang kempis. Ketahuan gitu, nggak bisa bohong. Jadi, kalau Bapak dulu bohong sama Syifa, Pak Syifa udah tahu kalau ibunya itu belum meninggal. Maaf ya Pak, saya cuma bercanda doang. Makasih ya, Sal. Maaf, kemarin saya sempat marahin kamu. Kayaknya keterlaluan deh. Udah kelewat batas. Sampai kamu seharian ini saya lihat tegang banget. Kayaknya udah gak pernah bercanda lagi. Nggak apa-apa Pak, saya ngerasa salah kok. Jadi memang saya wajar dimarahin sama Bapak. It's okay, no problem. Gimana ya, Sal? Gimana caranya supaya Syifa bisa maafin saya? Kamu kan biasanya banyak ide. Ya walaupun kadang suka aneh-aneh sih idenya. Gimana ya Pak? Sebentar Pak. Astagfirullahaladzim. Ayo aku ketiduran. Syifa Hasbi di mana? Syifa? Syifa? Syifa kemana ya? Syifa? Astagfirullahaladzim. Hasbi bawa Syifa kemana? Coba jawab. Syifa? Mana duitnya kakak? Segini cukup. Sebentar. Maaf kakak, duitnya nggak cukup kakak. Ya, duitnya Syifa cuma segitu doang. Tenang kakak, bayarnya pakai love aja. Lop, bisa nggak? Segini udah cukup. Nggak cukup dong kakak, yang segini nih. Tapi harus sambil ngomong. Love banget pokoknya kakak.
Love banget pokoknya. Pinter. Makasih ya udah dibayar. Ya. Nih kalau lapar boleh dimakan. Tante Lala, sini. Cobain kue Syifa. Tapi bayarnya pakai love. Itu aturan dari Om Hasbi. Oh gitu. Ceritanya Syifa lagi ini buka toko roti. Iya, soalnya kata Om Hasbi abis ini Syifa mau diajak ke toko es krim sama Om Hasbi. Jadi nanti Syifa sendiri yang ngasih ke kasirnya pakai duit Om Hasbi. Itu loh, lah. Kafe yang es krimnya viral. Aku pengen ngajak Syifa ajak situ karena orang yang sedia aja kalau makan es krim kan bisa jadi seneng. Apalagi kalau anak kecil. Tapi kita belum ada kesepakatan loh soal ke toko es krim itu. Iya, nggak apa-apa. Aku cuma inisiatif aja kok. Tapi kalau kamu keberatan juga, it's okay. Syifa janji tante, abis dari situ Syifa langsung pulang ke rumah papa. Ya udah, tapi sebentar aja ya Syifa. Yeay! Aku harus tetap ngabarin Mas Julian kalau aku bawa Syifa pergi sama Hasbi. Ini. Tunggu di situ. Tim acara akan datang sebentar lagi, semua sudah diurus. Oke, ide ini memang bagus. Seharusnya setelah ini Julian dan Lala akan menjauh untuk sementara. Makasih ya, udah mau nemenin gue. Yes, sama-sama. Rin, lu baik-baik aja kan? Gue? Lah emangnya gue kenapa? Ya enggak. Soalnya dari kemarin sampai hari ini tuh lu kelihatan kayak orang lagi patah hati, Rin. Patah hati? Dih, apaan sih? Nggak ada. Ngaco deh lu. Gue mau ke toilet dulu ya. Wah, Nih, es krimnya. pasti enak banget nih Om Hasbi. Itu bisa buat sampai besok loh. Enggak dong, nanti cair. Tapi kan kalau cair bisa tetap dimakan. Ciput! Sayang emang. Syifa. Mbak Elisa. Pemirsa setia menggapai peluk di rumah, hari ini akhirnya kami telah mempertemukan klien kami, Bu Eliza, dengan anak kandungnya yang telah lama terpisahkan. Sore ini acara apa ya? Reality show. Dan pemirsa, di sini ada Mbak Lala, seorang chef, jawara COC Season 3, yang dulu juga sempat viral karena perceraiannya. Kini terlihat kembali bersama mantan suaminya. Ini Lala, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah? tolong kerjasamanya. Syifa, ikut mama pulang yuk.
Kayaknya ada yang gak beres nih. Gue harus ngelakuin sesuatu biar Lala bisa kabur dari kru TV itu. Woi, Ardan! Tuh ya, bener-bener kurang ajar ya. Gila lu ya, nyenakin gue. Bener-bener lu masa selingkuhin gue sama artis sih? Lu lupa siapa yang nemenin lu dari nol? Hah? Gue! Lu bisa kayak susahnya sama siapa? Sama gue? Hah? Lu terus selingkuh? Hahaha, apa nah? Pura-pura gak tahu lagi lu. Kru TV ya? Nih, sekalian nih, biar semua orang tahu kalau cowok ini pengkhianat, tukang selingkuh. Mbak, maaf kita lagi live. Oh ya maaf, kalian viral ini laki-laki. Biar semua orang tahu dia tuh tukang selingkuh, pengkhianat. Rindy? Ardan? Dia bisa-bisa ini selingkuh sama artis. Heh, kalian apa-apaan sih? Kalian bukannya karyawannya Julian ya? Ngapain melecakin urusan orang, ha? Syifa, kita keluar dulu. Tunggu. Ayo, Cok. Tadi artis siapa maksudnya? Oh, ada itu artis Katy Fakandi. Kurang ajar kan laki-laki? Oh, artis sinetron itu ya? Benar. Mbak, bagaimana sih tuh anak saya udah pergi sekarang? Cut. Tapi kok itu Chef Lala bisa sama Hasbi ya, Pak? Tadi Lala memang sempet chat saya kalau dia emang mau nemenin Syifa beli es krim. Tapi kenapa Eliza... Pak, Bapak jangan sampai kepancing emosi ya, Pak. Sabar, Pak. Tahan dulu aja, Pak. Ya. Pemirsa, sekali lagi, hati seorang ibu harus remuk karena dipisahkan secara paksa dari buah hatinya sendiri. Saya cuma berharap Untuk mantan suami saya, Julian Atmanegara. seorang chef yang sama-sama kita kenal itu, hatinya bisa luak membiarkan saya bertemu dengan putri saya sendiri, Syifa. Bukan malah dibawa pergi sama pacar barunya itu dan juga mantan suaminya. Dan melihat kejadian hari ini, Saya jadi mempertanyakan, di mana tanggung jawabnya Julian sebagai papanya Syifa? Bisanya Eliza ngarang cerita kayak gini. Pak, tenang Pak, jangan kepancing Pak. Saya yakin Pak, dia sengaja memancing emosi Bapak. Bu Lydia, Bu Lydia, Bu, lihat si tuh, Bu. Tanti. Ini Bu Elisa, lihat Bu. Nah, Saya cuma berharap untuk mantan suami saya, Julian Atmanegara, hatinya bisa luak membiarkan saya bertemu dengan putri saya sendiri, Syifa. Astaga, Tanti. Ini berani-beraninya si Elisa. Dia buat narasi provokatif depan publik seperti ini kan bisa menjelekkan nama Julian. itu dia, Bu. Ini saya nggak males. Padahal yang masalah Julian masuk penjara kemarin tuh udah saya simpan baik-baik, saya tutupi supaya nggak terblow up ke media. Lah ini malah masalah ini yang menyebar. Gimana sih? Kamu nggak apa-apa kan lah? Aku nggak apa-apa. Cuman agak kaget aja. Syifa, maafin tante ya, tadi tante juga kaget dan bingung. Jadi belum sempat tanya sama Syifa. Jadi Syifa mau ikut sama mamanya Syifa atau sama tante Lala? Syifa, gak apa-apa, tante mau dengar langsung dari Syifanya. Syifa mau kayak gimana? Gak apa-apa deh, Syifa mau sama Tante Lala dan Om Hasbi aja.
Ya udah, kalau gitu kita ketemu sama Papa Juliannya di Amor aja ya. Ya, aku anterin kalian ya. Dan sorry ya tadi gue nampar lo gitu, terus tadi acting heboh-heboh. Tetap sakit sih, walau acting. Sorry ya, sorry banget. Ya soalnya gimana lagi, itu cuma satu-satunya cara biar bisa ngalihin perhatiannya ke Ruful itu. Biar Lala bisa kabur kan. Iya sih, gua paham. Dan untungnya gara-gara itu Lala bisa kabur ya. Nah, alhamdulillah lah. Tapi gua nggak habis pikir deh sama Kunti Magang itu. Senekat itu loh, sampai ngundang orang TV buat bikin kegaduhan di publik. Tahu tuh, sakit emang tuh orang. Oh iya, Rin, tadi lu ada bawa-bawa nama artis Ketiva Kandi, itu nggak apa-apa tuh. Malah nanti kita yang viral gara-gara pencemaran nama baik. Tenang aja, tenang. Gue tuh sama dia sohib, bestie, kental. Wah gampang, kita tuh sering pergi bareng. Jadi ntar gue tinggal obrolin, gue ceritain, yang ada paling dia tawa dengerin. Ya udah, bagus lah kalau kayak gitu. Sumpah kesel banget ya ada pengganggu di acara aku. Udah gitu malah Lala bawa kabur Syifa lagi. Mbak Elsie tenang aja, acara ini cukup besar. Dan harusnya hal ini juga akan cepat viral. Narasi Julian sebagai suami zolim yang menghalang mantan istri untuk bertemu dengan anak kandungnya akan semakin berkembang. Ditambah, Mbak Lala juga akan dicap sebagai perempuan yang menghasut Syifa untuk tidak menerima ibu kandungnya. Tunggu, berarti abis ini sosial media bakal rame ngebahas Julian dan Lala. Dan mereka juga bakal diserbu sama paparazzi gitu? Bisa jadi. Apalagi Julian dan Mbak Lala kan sempat jadi public figure yang diidolakan netizen. Oke kalau gitu, makasih ya bantuannya tadi. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih ya. Oke, tapi makasih juga sama orang itu yang udah ngerencanain ini semua. Aku aja gak kepikiran loh sampai segininya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Guys, yuk. Oke, kalau gitu dengan perlahan publik akan naruh simpati ke aku. Terus Julian sama Lala akan jadi public enemy.